Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai formulasi dan solusi grafis yang dimana pada modul 2 untuk tutorial penelitian operasional 1. Yang pertama yang kita perlu ketahui itu adalah apa itu metode grafis. Metode grafis merupakan bagian dari programasi linear yang dapat dijadikan sebagai suatu alat atau tools guna membantu dalam mencari solusi masalah programasi linear. Nah, dalam metode grafis itu, mengapa kita menggunakannya? Karena itu digunakan dalam persoalan program linear yang mempunyai 2 atau 3 buah variabel. Di mana untuk 2 variabel itu biasanya digunakan dalam bentuk koordinat kartesius, sedangkan untuk 3 buah variabel itu kita menggunakan ruang 3 dimensi. Lalu, mengapa disebut dengan grafis? Karena penyelesaiannya dilakukan dengan pendekatan grafis yang menggunakan sepasang sumbu silang, yaitu ada sumbu horizontal dan juga sumbu vertikal. Lalu tujuan dari kita mempelajari solusi grafis ini adalah menentukan fungsi tujuan beserta fungsi pembatas dalam masalah program linear. Lalu yang kedua, menggambarkan kendala sebagai daerah pada bidang yang memenuhi dalam program linear. Lalu yang ketiga, menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan sebagai penyelesaian dari program linear. Lalu yang terakhir adalah menafsirkan nilai optimum yang diperoleh sebagai penyelesaian masalah program linear. Lalu adapun langkah-langkah dalam penggunaan metode grafis ini adalah yang pertama itu adalah menemukan variabel keputusan dan mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai. Variabel keputusan menunjukkan jenis produk yang dalam hal ini dapat disimbolkan dengan notasi tertentu. Sedangkan untuk fungsi tujuan yang ingin dicapai adalah optimasi, yaitu dapat berupa memaksimalkan keuntungan, yaitu profit, atau meminimalkan biaya, yaitu cost. Lalu yang kedua adalah membuat tabel programasi linear yang berisikan informasi lengkap, misalnya tentang jenis produk, sumber daya yang digunakan, penggunaan sumber daya per unit produksi, lalu kapasitas persediaan, daya serap pasar, dan keuntungan per unit produk. Lalu yang ketiga adalah memformulasikan persamaan dan pertidaksamaan secara matematis. Lalu yang keempat adalah membuat grafik, yaitu dengan menggunakan sepasang sumbu silang, yaitu sumbu horizontal dan vertikal. Lalu menentukan garis-garis kendala, yaitu constraint line, dan daerah-daerah layak atau visible region, dengan memperhatikan kendala atau keterbatasan yang dihadapi. Lalu, menentukan garis persamaan tujuan dan titik optimalnya atau optimal point. Lalu yang terakhir adalah menemukan produksi optimalnya. Lalu berikutnya itu kita akan membahas mengenai jenis-jenis solusi yang ada pada metode grafis. Yang pertama itu adalah unique optimal solution. Untuk unique optimal solution ini, solusi ini mempunyai satu optimal solusi, di mana solusi ini terjadi pada titik ekstrim dari grafik penyelesaian. Yang dimana pada contoh permasalahan ini, untuk unique optimal solution itu pada titik 4/3, 14/3. Lalu berikutnya itu adalah alternative optimal solution, yang dimana untuk alternative optimal solution ini terdapat lebih dari satu solusi optimal. Hal ini akan terjadi apabila garis profit sejajar dengan salah satu kendala. Nah, pada permasalahan ini dapat kita lihat untuk garis profit itu dilambangkan dengan simbol C23, yang dimana untuk nilai garis C23 itu tegak lurus dengan pada suatu garis kendalanya, yaitu pada 4x1 tambah 6x2 kecil sama dengan 9. Lalu selanjutnya itu ada unbounded optimal solution. Untuk unbounded optimal solution ini terjadi apabila ruang solusi tidak terbatas sehingga nilai fungsi tujuan dapat meningkat atau menurun secara tidak terbatas. Yang dimana pada contoh permasalahan ini dapat dilihat bahwa daerah solusi atau visible region-nya itu akan selalu terbuka ke atas, maka nilai maksimasinya akan terus bertambah sesuai dengan panjang garis atau grafik yang dimilikinya. Lalu ada invisible optimal solution, di mana untuk solusi terakhir ini apabila tidak ada solusi yang layak atau pada daerah visible region itu tidak memenuhi semua fungsi kendalanya. Baiklah, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai studi kasus, yang dimana untuk soal yang pertama itu
diketahui sebuah lahan memiliki luas sebesar 1.760 meter persegi. Apabila suatu pohon yang memiliki buah akan ditanami pada lahan tersebut dengan rata-rata jenis pohon A sebesar 4 meter persegi dan pohon B seluas 20 meter persegi. Lalu banyak pohon yang bisa ditanam paling banyak adalah 200 pohon. Sedangkan untuk harga untuk penjualan buah dalam sebulan untuk tiap pohon, untuk pohon A sebesar 50.000 per bulan dan pohon B sebesar 80.000 per bulan. Lalu, jika dalam satu bulan, buah yang ada pada lahan tersebut laku terjual, maka kita diminta untuk menentukan keuntungan maksimumnya. Pada penyelesaian permasalahan ini, kita terlebih dahulu menentukan bagaimana program linearnya, formulasi dari program linearnya, yang dimana kita menentukan decision variable-nya terlebih dahulu, yang dimana untuk decision variable itu ada X1 dan X2, yang dimana untuk X1-nya itu adalah menjelaskan mengenai berapa banyak pohon jenis A yang akan ditanam, dan X2 itu berapa banyak pohon jenis B yang akan ditanam. Lalu untuk fungsi tujuannya ini, kita diminta untuk menentukan keuntungan maksimumnya, berarti kita mencari maksimasinya. Dengan biaya penjualan itu sebesar 50.000 per bulan, dan untuk pohon B itu 80.000. Sehingga untuk fungsinya itu dapat dibuat 50.000 X1 ditambah dengan 80.000 X2. Lalu sedangkan untuk fungsi kendalanya kita ketahui adalah untuk banyak pohon itu sebanyak 200, berarti untuk pohon A ditambah dengan banyak pohon B itu sebanyak 200 paling banyak. Berarti X1 tambah X2 kecil sama dari 200, sedangkan untuk luas tanah itu hanya terdapat 1.760. Lalu untuk banyak pohon A itu berarti 4 kali dengan banyak pohon A, lalu ditambah dengan 20 dikali dengan banyak pohon B. Sehingga dapat kita rumuskan menjadi 4X1 tambah dengan 20X2 kecil sama dari 1.760. Lalu kita menambahkan non-negatif constraint-nya. Lalu dari formulasi ini kita bisa membuat bentuk grafiknya. Grafik dari permasalahan ini. Yang dimana untuk penentuan grafik ini, kita bisa mencari titik acuan. Yang dimana untuk mempermudahnya itu berada pada titik 0,0. Yang dimana kita memisalkan untuk nilai X1 sama dengan 0 atau X2 sama dengan 0. Yang dimana apabila dalam permasalahan pertidaksamaan, maka kita akan menjadikannya menjadi persamaan. Berarti apabila nilai X1 untuk fungsi kendala 1 ya, apabila nilai X1-nya itu sama dengan 0, berarti nilai X2-nya adalah 0 ditambah X2 sama dengan 200, berarti X2 sama dengan 200. Maka kita memiliki titik 0,200. Lalu apabila X2-nya sama dengan 0, berarti X1 tambah 0 sama dengan 200. Lalu X1-nya sama dengan 200, berarti titik yang kedua kita memiliki 200,0. Maka kita plot titik-titik tersebut, lalu kita akan membuatkan garis. Yang dimana pada grafik ini dapat dilihat pada X1-nya itu pada nilai 200 dan X2-nya 200, maka kita membuat garis pada titik-titik tersebut. Nah, begitu juga untuk permasalahan 4X1 tambah 20X2 kecil sama dari 1.760. Nah, lalu dalam penentuan visible region tersebut, kita menentukan titik acuan kembali, yang dimana kita menentukan apakah dia berada pada daerah visible atau tidaknya. Yang dimana kita menggunakan titik yang mudah itu adalah 0,0. Berarti apabila nilai X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 0, berarti X1 untuk permasalahan pertama kita pakai, yaitu X1 tambah X2 kecil sama dari 200. Berarti X1 sama dengan 0, berarti 0 ditambah dengan X2 sama dengan 0, berarti 0 ditambah 0 kecil sama dari 200. 0 kecil sama dari 200. Pada pernyataan tersebut, ternyata nilai 0 itu benar kecil dari 200. Berarti untuk titik 0,0 berada pada visible region. Berarti kita dapat memberikan arsiran atau memberi tanda bahwa daerah tersebut merupakan visible region. Begitu juga untuk fungsi kendala yang kedua, yang dimana untuk 0,0 itu terbukti berada pada visible region. Maka kita dapat meminimalisir lagi apakah dari kedua fungsi kendala itu memenuhi bagian visible region ya, sehingga dapat dilihat pada grafik yang telah dibuat itu terdapat untuk visible region yaitu yang dimana dibatasi oleh titik A, B, C, dan D. Nah, lalu untuk penentuan titik C itu kita bisa menggunakan metode eliminasi dan substitusi, sehingga dapatkan titik C itu 140,60. Nah, setelah itu kita menentukan berapa nilai optimalnya.
yang dimana kita mensubstitusi nilai-nilai dari X1 dan X2 yang berada pada titik-titik, yaitu ada A, B, C, dan D. Nah, di sini kita tinggal substitusi ke fungsi tujuannya. Yang dimana apabila kita menggunakan titik 0,88 itu pada titik B, maka didapatkan keuntungan sebesar 7.040.000. Sedangkan apabila kita menggunakan titik D yaitu 200,0, maka didapatkan keuntungan 10 juta. Sedangkan apabila kita menggunakan titik C, maka keuntungan yang didapat itu sebesar 11.800.000. Nah, pada titik-titik ini ternyata untuk daerah paling untuk nilai keuntungan paling besar itu berada pada titik C. Sehingga karena fungsi tujuan adalah maksimasi keuntungan, maka keuntungan maksimal yang didapatkan sebesar 11.800.000 dengan banyak pohon A sebanyak 140 buah dan untuk pohon B-nya itu sebanyak 60 buah. Lalu selanjutnya itu adalah permasalahan yang kedua. Kita diminta untuk menentukan solusi dari permasalahan program linear berikut dengan metode grafis. Di mana pada permasalahan ini kita telah diberikan formulasinya, sehingga kita tinggal memasukkannya dalam bentuk grafik. Yang dimana untuk fungsi tujuannya itu kita maksimasi X1 tambah X2. Lalu untuk fungsi pembatasnya itu X1 kurang X2 besar sama dari 2. Lalu untuk fungsi pembatas keduanya itu min 2X1 kurang X2 kecil sama 1 dan ada non-negative constraint. Nah, di sini juga sama dalam pembuatan grafiknya itu kita berikan titik acuan itu pada 0,0. Yang dimana untuk fungsi kendala pertama itu kita meneruskan titik-titik pada min setengah, 0 dan juga dengan 0,-1. Lalu untuk fungsi kendala kedua itu pada titik 2,0 dan 0,-2 kita buat garis panjang plot tersebut. Sehingga kita lihat untuk visible region itu ternyata untuk nilainya itu akan terus meningkat karena daerah solusinya itu terbuka. Sehingga pada permasalahan ini karena fungsi tujuannya adalah maksimasi dan dapat dilihat pada grafik yang dibuat, daerah visible tidak terbatas. Akibatnya, nilai fungsi tujuan akan terus meningkat seiring kenaikan grafik. Sehingga jenis solusi dari permasalahan ini adalah unbounded optimal solution. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.